Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1711 sampai bab 1720. Bagaimanapun, pastikan kamu banyak istirahat dalam beberapa hari mendatang. Anda dapat menyerahkan segalanya kepada kami. Tambah Nori. Geralt menyadari bahwa dia tidak punya banyak pilihan selain menurut setelah mendengar itu. Dengan itu, dia pensiun ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Juno, kakak perempuan Meilani, terlihat mengetuk pintu Geralt keesokan paginya. Bertanya, Geralt, apakah kamu bangun? Saya bertanya. Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis saat dia membuka pintu setelah menunggu lama dan tidak menerima jawaban, hanya untuk mengetahui bahwa dia bahkan tidak ada di sana. Bagaimana dia bisa lolos? Maksudku, dia tidak mungkin pergi begitu saja, kan? Juno merenungkan situasinya, bingung. Dengan sedikit cemberut, dia tahu di mana Geralt berada. Dengan pemikiran itu, dia berlari ke taman belakang untuk melihat apakah Geralt masih ada. Ketika Juno tiba di taman belakang, dia disambut oleh Geralt dan Lady Query yang sedang bermeditasi di bangku batu, seperti yang dia harapkan. Keduanya tampak cukup puas dengan mata tertutup. Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia memutar matanya. Tidak mengherankan jika kamarnya sepi. Mereka berdua bangun pagi-pagi untuk berlatih. Juno berjalan ke sisi Geralt setelah jeda singkat dan berbisik, Geralt. Geralt membuka matanya ketika dia mendengar namanya dan tersenyum ketika dia menjawab, "Ah, Nona Muda Zon. Anda sudah bangun pagi. Apakah kamu juga di sini untuk berlatih?" Juno memandang Lade, yang duduk di sampingnya, untuk sesaat, mengabaikan pertanyaan Geralt. Juno hanya bisa menghela nafas ketika dia memperhatikan betapa sedikit dia bergerak dan betapa sedikit ekspresinya yang berubah. Dia sangat sadar bahwa Lade tidak boleh dianggap enteng. Dan dia sedikit khawatir bahwa Lade akan menjadi marah karena dia datang mencari Geralt. Terlepas dari itu, Lade membuka mata dan melompat langsung dari taman belakang ketika dia merasakan tatapan Juno padanya. Geralt sedikit senang dengan kemampuan Lade untuk membaca suasana hati ketika dia melihat itu. Ia yakin Lade pergi karena tak ingin mengganggu momen pribadi Geralt dan Juno. Juno sendiri merasa lega karena Lade memahami petunjuk itu. Bagaimanapun, sekarang setelah dia pergi, Juno dengan cepat mengembalikan fokusnya ke Geralt. Bertanya, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali, Geralt? Geralt menjawab, aku hanya terbiasa bangun pagi. Geralt telah mempraktikkan kebiasaan ini sejak dia masih kecil, dan itu secara mengejutkan membantunya meningkatkan kemampuan fisik dan seni bela dirinya di tahun-tahun berikutnya. Ah, aku mengerti. Bagaimanapun, setelah Anda selesai bermeditasi, ikutlah dengan saya. Aku akan membawamu ke suatu tempat, seru Juno, meraih tangan Geralt dan menyeretnya keluar dari rumahnya bahkan tanpa menunggu dia merespons. Geralt hanya membiarkan dirinya ditarik karena dia telah mengambil keputusan. Mereka akhirnya tiba di sebuah toko roti. Hari ini, Geralt, sarapan akan menjadi makananku. Asal tahu saja, saya datang ke sini setiap hari karena roti yang mereka buat luar biasa. Setelah itu, dia menyeretnya ke toko roti dan berteriak, pelayan tolong, 3 nampan roti. Juno adalah orang biasa. Jadi dia secara alami mengenalinya dan memberikan prioritas utama pesanannya. Dengan pemikiran itu, pelayan mengantarkan 3 nampan roti harum ke meja Geralt dan Juno dalam waktu kurang dari 1 menit. Jangan malu-malu. Ayo, Juno mendesak Geralt untuk mencoba salah satu roti saat dia mendorongnya ke arahnya. Juno bahkan tidak menunggu dia untuk merespon sebelum memasukkan roti ke dalam mulutnya. Sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Nafsu makan Juno. Secara halus, luar biasa. Juno berhasil menghabiskan roti dari sisa 2 nampan yang dipesannya sementara Geralt masih kenyang hanya dari 1 nampan. Anda memiliki nafsu makan yang rakus di sana, Lady Zon, Geralt bergumam. Sedikit terkejut, sambil meletakkan telapak tangannya di alisnya. Juno hanya menoleh untuk melihat Geralt ketika dia mendengar itu dan menjawab, ada apa? Saya hanya dilahirkan dengan nafsu makan yang rakus. Geralt hanya menutup mulutnya sambil menggelengkan kepalanya. Takut jika dia melanjutkan, Juno akan membalikkan meja. Bagaimanapun juga, setelah menyelesaikan sarapan mereka,
Keduanya menuju ke lapangan latihan Dragon Blood City. Setiap kota di benua Leikom memiliki lapangan latihannya sendiri, yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kompetisi tahunan. Tentu saja, lapangan latihan juga digunakan sebagai latihan formal dan medan pertempuran bagi mereka yang ahli dalam seni bela diri. Bagaimanapun, pada saat mereka tiba di lapangan pelatihan, banyak orang sudah berdebat. Ketika semua orang di ruangan itu menyadari Juno ada di sana, mereka segera menunjukkan ekspresi hormat, bahkan menawarkan Juno area sparring mereka. Juno terus menggunakan kekuatan yang cukup besar di Dragon Blood City berdasarkan ini saja. Lagi pula, orang-orang kuat, apapun jenis kelaminnya, selalu dihormati oleh orang lain. Juno hanya memilih area terpencil setelah menolak tawaran mereka, lalu menatap Geralt dan berkata, "Izinkan aku untuk menantangmu berduel, Geralt." Geralt berkata, "Saya menerima." Tanpa ragu-ragu, lagi pula, dia berjanji untuk mengajari Juno beberapa keterampilan seni bela diri, dan cara apa yang lebih baik untuk mempelajarinya selain dengan berkelahi satu sama lain. Keterampilan seni bela diri Juno akan meningkat lebih cepat semakin banyak mereka berdebat. Dengan pemikiran itu, mereka berdiri di ujung ruangan yang berlawanan. "Apakah kamu siap?" dia bertanya, menatap Geralt. Dengan anggukan, Geralt menjawab, "Siap seperti biasa." Juno tidak membuang waktu setelah mendengar ini dan langsung menyerang Geralt. Tinjunya hanya beberapa inci dari wajah Geralt dalam waktu kurang dari 1 detik, berkat kecepatannya. Juno memang kuat, tapi dia hanya mengulangi serangannya yang biasa. Dengan pemikiran itu, Geralt dengan mudah menghindari pukulannya sebelum meraih lengannya dan menariknya ke bawah. Juno kehilangan keseimbangan akibat pergeseran mendadak dan hampir jatuh terlebih dahulu. Untungnya, Geralt dengan cepat menariknya dan menyelamatkannya dari rasa malu. Apapun masalahnya, semua orang di tempat kejadian terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka, dari semua orang, menyadari kekuatan Juno. Lagi pula, dia telah berulang kali menantang mereka di masa lalu, dan setelah dipukul berkali-kali, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Mereka tidak bisa melawannya. Ketika mereka pertama kali melihat Geralt, mereka mengira dia baru saja menipu beberapa orang miskin untuk berduel dengannya karena dia sudah lama tidak bisa berduel dengan siapapun. Mereka tidak menyangka pemuda itu memiliki waktu yang begitu mudah untuk mengalahkannya. Itu benar-benar menakjubkan untuk menyaksikan. Juno yang tidak mau menyerah begitu saja, berdiri dan berseru, "Lagi." Tak lama setelah, dia yakin bahwa dia akan mampu membuat setidaknya beberapa gerakan lagi sebelum Geralt melepaskannya. Geralt balas berteriak, "Tunggu sebentar, Nona Muda Zon." Juno kemudian bertanya, "Ada apa?" Dengan alis terangkat, "Saya punya ide. Anda mungkin ingin mempertimbangkan kembali strategi menyerang Anda. Aku akan bisa melepaskanmu dalam satu gerakan jika kamu terus menyerangku dengan gerakan yang sama. Tidak peduli berapa kali kamu menyerangku." Geralt menjawab saat dia berbagi analisisnya dengannya. "Apakah ada yang salah dengan gaya seranganku?" Juno, bingung, bertanya. Seluruh hidupnya telah dihabiskan menggunakan gaya serangan ini. Juno tidak berpikir itu perlu diubah. Dengan mengingat hal itu, apa motivasi Geralt untuk merekomendasikan? Geralt, tentu saja, tidak mengomentari serangan itu. Sementara gaya serangannya sangat kuat, maksudnya dia sering membiarkan dirinya terbuka lebar untuk dilawan sebelum menyerang. Ketika Anda menggabungkannya dengan fakta bahwa dia tidak pernah mengubah gaya serangannya, lawan manapun yang lebih kuat darinya akan dapat melihat pola serangannya dalam waktu singkat. Itu menjelaskan bagaimana Geralt bisa dengan mudah mengalahkannya. Satu-satunya alasan dia bisa memenangkan semua pertempuran sebelumnya adalah karena lawan yang dia temui jauh lebih lemah daripada dia. Mengingat ini, mereka tidak mungkin memiliki kesempatan atau pengalaman untuk menganalisis pola serangan Juno. Geralt, di sisi lain, jauh lebih kuat daripada dia. Dia juga telah dilatih secara pribadi oleh Leit, dan dia memiliki perspektif dan analisis uniknya sendiri tentang keterampilan seni bela diri dan taktik serangan. Bagaimanapun, ketika Geralt mendengar pertanyaan Juno, dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Pikirkan tentang itu. Menurut apa yang saya amati, Anda cenderung hanya fokus menyerang, yang membuat Anda rentan terhadap serangan balik. Sebagai buktinya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu meskipun kamu jarang fokus pada pertahanan." Juno terdiam sejenak saat mendengar itu. Alih-alih marah karena ditegur, Juno mengakui bahwa dia memiliki kekurangan yang signifikan. Bagaimana dia bisa melewatkannya sebelumnya? Juno kemudian menatap Geralt sejenak sebelum berkata, "Begitu, Geralt, terima kasih atas saranmu. Ini akan sangat bermanfaat bagi Juno dalam jangka panjang."
Tidak mengherankan bahwa dia selalu merasa perjalanan seni bela dirinya membosankan. Dia telah membatasi dirinya hanya pada satu gaya serangan. Ternyata, bagaimanapun, dia menyadari bahwa dia perlu berkonsentrasi untuk mempelajari gaya serangan baru. Dia hampir pasti dapat meningkatkan kekuatan dan keterampilan seni bela dirinya sebagai hasil dari melakukannya. Meskipun demikian, dia tidak bisa tidak percaya bahwa mengikuti nasihat orang bijak memiliki hasil yang jauh lebih positif daripada sekadar membaca teknik. Apapun masalahnya, meskipun Juno bertekad untuk mengubah gaya menyerangnya, kebiasaan lama sulit dihilangkan, dan dia tahu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menghentikan kebiasaan itu. Namun, fakta itu tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, dia terus berdebat dengan Geralt, secara bertahap mengubah gaya serangannya. Sementara gerakannya sedikit canggung dan canggung sebagai hasilnya, dia tidak lagi dikalahkan dalam satu gerakan. Dia mampu membuat hingga 3 gerakan dengan tanda 2 jam sebelum ditutup. Keduanya memutuskan untuk beristirahat di area duduk lapangan latihan karena itu telah menguras banyak tenaganya. Juno, yang bisa melihat seberapa banyak dia telah meningkat hanya dari perdebatan dengan Geralt selama 2 jam itu, dengan tulus berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini, Geralt." Dia berkeringat deras. "Saya tidak akan bisa membuat kemajuan sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini jika Anda tidak mengajari saya." Terlepas dari apa yang dia katakan, dia menyadari bahwa kemampuan mereka masih sangat berbeda. Bagaimanapun, Nori dan Rai bergegas ke lapangan latihan dalam sekejap. Ketika Nori pertama kali melihat Geralt, dia berlari ke arahnya, berseru, Geralt, ini adalah bencana, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Geralt, bingung, bertanya, "Ada apa?" Dengan sedikit cemberut, "Yeyah, Persatuan Hulkeroik berhasil menangkap Zelik dan Cyril. Kami mencoba semua yang kami bisa untuk mendapatkannya kembali, tetapi jumlahnya terlalu banyak." Nori berseru, "Kami gagal menyelamatkan mereka." Geralt menggeram marah. Amarahnya tiba-tiba meningkat. Tidak disangka mereka akan melakukan hal seperti ini pada salah satu temannya. Serikat Hulkeroik benar-benar di luar kendali. Itu saja, kami sedang mengejar Serikat Hulkeroik sekarang. Geralt siap pergi bersama Nori dan Rai setelah menyatakan itu. Terlepas dari risikonya, dia harus menyelamatkan Zelik dan Cyril. Tapi, tepat saat dia akan pergi, Juno berteriak, "Tunggu sebentar, Geralt. Apakah kamu yakin, Nona Muda Zon? Saya lebih suka Anda menyimpannya untuk nanti jika itu bukan sesuatu yang penting. Sekarang saatnya aku berkonsentrasi menyelamatkan teman-temanku." Geralt menjawab, "Geralt, tetap tenang. Jika Anda belum pernah mendengar, Master dari Hulkeroik Union telah naik ke peringkat ketiga Avatar Realm. Dengan mengingat hal itu, hanya menagih di sana sama saja dengan bunuh diri." Juno menjelaskan, selain Geralt, yang telah memasuki alam Avatar, yang lain di alam Sage tidak akan memiliki kesempatan melawan anggota Persatuan Hulkeroik yang lebih kuat. Juno tidak ingin mereka menyia-nyiakan hidup mereka seperti itu, jadi dia turun tangan. Geralt menjawab, "Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Sementara dia mengenali maksud Juno, dia bersikeras tentang Zelik dan Cyril diselamatkan. Lagi pula, meskipun tidak tahu banyak tentang perjalanan itu, mereka berdua tanpa pamrih setuju untuk menemaninya. Geralt tidak manusiawi jika tidak mencoba mendapatkan mereka kembali sekarang setelah mereka mendapat masalah. Namun, mari kita lihat. Saya akan mengirim beberapa orang untuk menilai situasinya. Kita dapat merumuskan rencana untuk menyelamatkan mereka begitu kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah direncanakan oleh Serikat Hulkeroik, kata Juno. Geralt berhenti sejenak setelah mendengar itu sebelum mengangguk sedikit. Dia benar sekali. Akan jauh lebih baik bagi mereka jika mereka bisa meminta seseorang untuk melakukan pengintaian sebelumnya. Bagaimanapun, sarannya jauh lebih unggul daripada hanya menyerang markas musuh. Selain itu, Persatuan Hulkeroik kemungkinan besar akan mencari mereka, mengharapkan Geralt datang untuk menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, kelompok itu meninggalkan lapangan pelatihan untuk Juno untuk mengirim beberapa anak buahnya untuk mengintai markas Serikat Hulkeroik, melihat bahwa Geralt telah setuju dengan rencananya. Sementara itu, Zelik dan Cyril terlihat ditawan di aula markas Hulkeroik Union. Saat Suyo dan anak buahnya berdiri di sisi pemimpin mereka, Tiger, penguasa Serikat Pekerja, duduk di singgasananya yang tinggi dan hanya memelototi keduanya. "Ini adalah teman pria itu, Tuan," kata Suyo dengan seringai sinis. "Orang itu pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka sekarang setelah kita menangkap mereka. Sudah lewat waktu bagi kita untuk membalas dendam. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang dari Persatuan Hulkeroik harus mati." Tiger menggeram.
mencibir menghina. Bagaimanapun, kunci mereka berdua di ruang bawah tanah dan awasi mereka. Selain itu, ingatkan semua orang untuk selalu berhati-hati. Aku yakin dia akan segera tiba. Dan begitu dia tiba, dia tidak akan bisa meninggalkan markas kita hidup-hidup. Zelik dan Cyril kemudian diseret dan dipenjarakan di penjara bawah tanah markas. Tampaknya kita benar-benar selesai untuk saat ini, Tuan Gabriel. Sambil menghela nafas, Zelik bergumam sambil melihat sekeliling Dungeon. Jangan terlalu sibuk dulu. Saya percaya Geralt cukup peduli dengan kita untuk datang menyelamatkan kita. Cyril, yang sangat percaya pada Geralt, menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, Geralt adalah tipe orang yang tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Cyril, tentu saja, benar. Geralt dan yang lainnya sedang makan di restoran tidak jauh dari markas Hulkeroik Union. Mereka bisa mengawasi kegiatan Serikat Hulkeroik sambil mendiskusikan langkah mereka selanjutnya karena mereka duduk di dekat jendela. Orang-orangku telah mengetahui bahwa teman-temanmu saat ini dipenjara di ruang bawah tanah markas Hulkeroik Union. Dungeon terletak di ujung aula utama markas mereka. Dengan kata lain, kita harus melewati aula utama mereka untuk sampai kedua temanmu. Juno menjelaskan. Meskipun mengetahui semua ini luar biasa, bagaimana kita akan melewati keamanan ketat Hulkeroik Union? Kita bisa melihat betapa dijaga ketatnya mereka sekarang bahkan dari sini. Mereka bahkan membentuk tim patroli. Dengan pemikiran itu, jika kita buru-buru masuk, kita pasti akan ketahuan. Gumam Rai sebagai tanggapan. Ketika Geralt dan yang lainnya mendengar itu, mereka menyadari bahwa Rai benar. Mengingat betapa ketatnya keamanan Serikat Hulkeroik pada saat itu, jelas bahwa anggota Serikat mengharapkan Geralt tiba dan menyelamatkan keduanya. Tidak diragukan lagi itu adalah jebakan maut tidak seperti yang lain. Apakah ada yang punya saran tentang bagaimana kita harus melanjutkan? Bagaimana perasaanmu, Nona Muda Zon? Saat dia melihat Juno, Geralt bertanya. Juno mulai merenung setelah mendengar pertanyaannya. Meskipun mereka tahu di mana para sandera berada, menyelamatkan mereka akan sangat sulit. Satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran adalah memancing mereka menjauh dari markas. Selain itu, aku tidak yakin bagaimana kita bisa masuk ke markas mereka untuk menyelamatkan kedua temanmu. Jawab Juno, aku mengerti, itulah tepatnya yang aku pikirkan. Lagi pula, masuk tanpa pemberitahuan adalah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga, begitu kita berhasil membujuk mereka pergi, kita akan menyelinap ke markas mereka dan menyelamatkan Cyril dan Zelik. Gerutu Geralt, ekspresinya serius. Tidak apa-apa bagi kami. Geralt, tolong beri kami secara spesifik tentang bagaimana Anda ingin rencana itu berjalan. Kami akan melaksanakan perintah Anda untuk surat itu. Jawab Nuri, dinyatakan dengan sangat baik. Bagaimanapun, kembali ke spesifik. Saya mengusulkan agar kita membagi menjadi dua kelompok sampai misi selesai. Rai, Nori, untuk menyelamatkan Cyril dan Zelik, kalian berdua harus menemaniku ke markas mereka. Aku akan mengandalkan kalian berdua untuk mengisi untukku. Nona Muda Zon, seperti untuk Anda, saya tahu banyak yang harus ditanyakan, tetapi bisakah Anda menjadi pengalih perhatian bagi kami? Geralt bertanya, mengalihkan pandangannya dari Nori ke Juno. Tidak masalah, karena kita akan melakukannya. Kalian semua harus menunggu sinyalku sebelum bertindak. Mari bersatu kembali di hutan di luar kota Dragonblood setelah kita menyelesaikan semuanya. Saat dia melihat Geralt, Juno menjawab. Bagaimana kedengarannya? Geralt hanya mengangguk sedikit ketika mendengar itu. Semoga rencana mereka berhasil. Bagaimanapun, Juno berlari untuk menghancurkan kekacauan di markas Hulkeroik Union sekarang setelah rencana itu selesai. Dia akan memastikan bahwa semua orang di ruangan itu terlalu sibuk untuk memperhatikan Geralt. Geralt, Rai, dan Nori mulai berjalan melintasi halaman pangkalan segera. Untungnya, Hulkeroik Union memiliki banyak tembok tinggi, yang memberikan perlindungan yang baik untuk mereka bertiga. Ketiganya duduk diam di titik buta, menunggu sinyal Juno. Segera setelah itu, mereka bertiga berdiri di sana menyaksikan seberkas cahaya melesat ke langit, hanya untuk menabrak markas Hulkeroik Union. Pangkalan itu berisi beberapa rumah kecil, dan dengan pemikiran itu, salah satu rumah malang di dalamnya terbakar saat cahaya menerpanya. Tentu saja, ini menyebabkan kepanikan di antara anggota Serikat Pekerja, yang semuanya mulai panik berusaha memadamkan api. Ketika mereka melihat itu, mereka tahu sudah waktunya untuk masuk ke dalam. Geralt dan kelompoknya berjalan ke markas dengan cepat setelah itu. Mereka semua dengan cepat memindai area itu begitu mereka melewati dinding.
Geralt dan partinya menyelinap melewati aula utama Serikat Pekerja sebelum langsung menuju penjara bawah tanah setelah memastikan bahwa semua orang Serikat Pekerja masih terganggu oleh api. Geralt dan dua lainnya mengintip dari sudut yang mengarah ke ruang bawah tanah untuk melihat apakah ada yang menjaga pintu masuk. Untungnya, tampaknya hanya ada dua penjaga yang ditempatkan di sana. Dengan pemikiran itu, Geralt mengambil pedang Astrabais miliknya dan menghunusnya setelah memastikan mereka belum diketahui. Geralt kemudian berlari ke arah salah satu penjaga dan dengan ahli menggorok lehernya. Darah menyembur keluar dari tenggorokan penjaga yang sekarang terbuka segera setelah dia bisa bereaksi. Dia menjatuhkan diri ke tanah, mati, dalam sekejap. Ketika orang lain menyadari temannya tidak lagi hidup, dia segera menghunus pedangnya sendiri dan berusaha memenggal kepala Geralt. Geralt tentu saja bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Dia kemudian menendang pedang pria itu sebelum menendang perutnya dengan tendangan lain. Saat pria itu memegangi perutnya yang sekarang sakit, Geralt memanfaatkan kesempatan untuk meninju kepalanya, secara efektif membunuhnya. Tidak mengherankan, mengingat kecepatan dan keterampilan Geralt, dia bisa menghabisi keduanya dengan sangat cepat. Terlepas dari itu, Geralt memotong rantai penjara bawah tanah dengan pedangnya segera setelah mereka ditangani. Suara rantai yang berat bisa terdengar beberapa detik kemudian saat rantai itu jatuh ke tanah. Mengiris rantai seperti ini adalah hal yang mudah untuk pedang Astrabais, berkat ujungnya yang tajam. Bagaimanapun, sekarang pintu masuk tidak lagi dikunci. Geralt membuka pintu penjara bawah tanah untuk mencari teman-temannya. Seekor harimau yang marah terlihat menyerbu masuk ke aula dengan beberapa pria di belakangnya tak lama kemudian. Dia tahu sandera mereka telah diselamatkan begitu dia melihat dua penjaga mati. Dia berlari keluar tepat pada waktunya untuk melihat Geralt dan teman-temannya melarikan diri dengan memanjat tembok markas mereka. Itu, bocah sialan itu berhasil menyelamatkan teman-temannya. Aku akan mengejarnya, harimau berteriak. Cepat, saat dia dan anak buahnya berlari ke Geralt. Aku ingin kalian berdua membawa Cyril dan Zelik menjauh dari tempat ini. Geralt, yang mendengar teriakan marah Tiger, dengan cepat berbalik untuk melihat Rai dan Nori setelah mereka melewati dinding pangkalan. Saat kamu melakukan itu, aku akan mengganggu mereka. Namun, bagaimana denganmu? Hentikan omong kosong dan lanjutkan. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Balas Geralt, mengantisipasi tanggapan Nori. Nori dan Rai hanya bisa setuju diam-diam ketika mereka mendengar itu, dan mereka melakukan apa yang dia katakan. Geralt mulai berlari ke arah yang berlawanan segera setelah mereka tidak terlihat. Jika itu yang terjadi, dia akan mencoba menarik orang-orang Serikat Pekerja menjauh dari teman-temannya. Tiger dan anak buahnya dapat melihatnya saat dia melesat ke kejauhan, seperti yang dia harapkan. Itu dia, seru narator, saat dia mengatupkan giginya. Tiger yang marah memerintahkan, tangkap bocah itu dan habisi dia untuk selamanya. Tiger dan kelompoknya yang terdiri dari selusin pria mampu menutup jarak antara mereka dan dia dengan cepat. Lebih buruk lagi, Geralt segera menemukan dirinya terjebak di antara Hulkroik Union dan tebing dengan dasar yang tidak terlihat. Nak, menyerah. Tiger mengejek sebelum mendengus. Tidak ada tempat lain untuk lari. Tiger telah mengejutkan Geralt dengan bisa mengejarnya begitu cepat. Geralt mengerutkan kening dan memelototi Tiger sebelum menunjukkan senyum licik dan mengejek. Menyerah. Apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa membunuhku? Tiger terkejut ketika dia mendengar itu. Bagaimanapun, Geralt tidak akan bisa keluar dari situasinya saat ini. Ini adalah pembicaraan besar yang datang dari seseorang yang terjebak antara dipukuli sampai mati dan sekarat. Anda dapat mencoba mengambil lompatan keyakinan jika Anda mau, tetapi hanya kematian di jurang yang menanti Anda. Harimau menggeram. Oh, kata pembicara, saat dia melompat menuruni tebing. Geralt membalas, izinkan saya untuk mencoba. Harimau yang tercengang terdiam ketika dia mengetahui bahwa Geralt telah memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri daripada jatuh ke tangannya. Kerutannya kembali pada akhirnya, dan dia hanya mendengus sebelum pergi bersama anak buahnya, tidak repot-repot melihat ke bawah jurang. Bagaimanapun, Geralt tidak akan berhasil melewati musim gugur itu. Setidaknya, itu asumsi Tiger. Geralt, bertentangan dengan harapan Tiger, masih hidup dan sehat. Kejatuhannya telah dipatahkan oleh pohon besar, dan dia sekarang ditelan oleh beberapa cabang. Meskipun demikian, bahkan baginya, dampak jatuh sudah terlalu banyak. Dengan pemikiran itu, Geralt sekarang tidak sadarkan diri, tergantung di atas sungai yang mengamuk oleh cabang-cabang pohon yang kuat. Rai, Nori, Zelik, dan Cyril baru saja sampai di hutan di luar kota Dragonblood, sementara Geralt yang pingsan tidak tahu dia selamat. Juno, yang telah menunggu mereka cukup lama,
bergegas mendekat dan menyuruh anak buahnya untuk mendukung Zelik dan Ciril sebelum berseru, "Rai. Salam, Nuri, akhirnya. Anda telah tiba. Aku mulai takut bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padamu. Sehubungan dengan itu, kemana Geralt pergi? Dia memberitahu kami untuk lari ke arah yang berlawanan sehingga dia bisa memancing sisa persatuan Hulkroik menjauh dari kami." Rai menjawab, bibirnya sedikit mengerucut. "Tunggu apa?" Juno terkejut dengan tindakan Geralt dan berseru, "Betapa berbahayanya." Juno sangat sadar bahwa dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak anggota Hulkroik Union sekaligus, dan bahwa hidupnya sekarang dalam bahaya besar. "Jangan khawatir, Nona Zon. Kamu bisa menunggu kami di sini sementara Nori dan aku kembali mencari Geralt," jawab Rai. "Kamu tidak akan bisa, itu terlalu berisiko. Perlu diingat bahwa Hulkroik Union secara aktif mencari kita sekarang. Dengan mengingat hal itu, jika kamu kembali untuk mencarinya, kamu akan segera ditangkap." Juno menjawab hampir seketika, dengan segala hormat, "Nona Zon, jika dia mati, kita tidak akan memiliki keinginan untuk hidup di tempat pertama." Rai menyatakan dengan tegas. Rai dan Nori sudah berlari mundur, menelusuri kembali langkah mereka, bahkan sebelum Juno sempat menjawab. Juno hanya bisa menghela nafas tak berdaya saat melihat ini. Meskipun demikian, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sedikit tersentuh. Geralt punya banyak teman baik dan setia. Bagaimanapun, setelah lama mencari Geralt, Rai dan Nori akhirnya tiba di tebing tempat Geralt melompat. Dan, yang membuat mereka ngeri, mereka melihat liontin giok Geralt tergeletak di dekat sebuah batu. Nori terdiam sejenak, jantungnya berdetak kencang, sebelum air mata mengalir di pipinya. "Tidak, itu," Nori bergumam pada dirinya sendiri. Dengan cepat mengambil liontin batu giok itu sebelum menatap tak percaya pada jurang di bawah mereka. Tapi, karena liontin batu giok itu begitu dekat dengan tepi tebing, Geralt. Rai menepuk bahu Nori dan berkata, "Tenang, Nori, Geralt akan baik-baik saja. Percaya padanya." Itu sulit, tetapi mereka berdua berhasil meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Geralt masih hidup untuk sesaat. Mereka menunggu dengan sabar di tepi tebing untuknya setelah itu. Namun, seiring waktu berlalu, itu menjadi semakin sulit untuk ditanggung. Akhirnya, keduanya menggelengkan kepala dan berjalan menjauh dari tebing, benar-benar sedih. Juno tahu sesuatu yang buruk telah terjadi pada Geralt ketika dia melihat betapa tertekannya mereka ketika mereka akhirnya kembali ke hutan. Ketakutannya terbukti ketika dia menyadari bahwa Rai memegang liontin batu gioknya. "Miss Zon, Geralt, dia kemungkinan besar jatuh dari tebing. Kami mengatakan itu karena satu-satunya tempat kami dapat menemukan liontinnya adalah di dekat tebing." Rai menggerutu sambil menunjukkan liontin itu dengan nada muram. Hati Juno mencelos saat mendengarnya. Dia berhenti sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil liontin dari cengkeramannya dan berkata, "Mari kita mulai dengan kembali ke rumahku. Kami tidak bisa menyerah begitu saja pada saat ini. Lagi pula, hanya karena kita belum menemukannya bukan berarti dia sudah tidak hidup lagi." "Kamu benar, Nona Zon. Kami tidak berpikir dia akan turun tanpa perlawanan. Dia, tanpa diragukan lagi, masih hidup. Nuri, semangat, ingat. Kita harus percaya padanya," seru Rai sambil mencoba menghibur Nori. Nori perlahan mengangkat kepalanya dan mengangguk tegas saat mendengar itu. Juno memanfaatkan fakta bahwa Nori merasa sedikit lebih baik dan memerintahkan, "Itu semangat. Bagaimanapun, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Kita tidak berada di tempat terbaik. Jadi sebaiknya kita kembali ke markas sebelum Hulkroik Union menemukan kita." Juno dengan cepat memimpin yang lain kembali ke rumahnya setelah itu. Geralt kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di samping seorang lelaki tua berjubah hitam dan tampak misterius. Wajah mereka diterangi oleh api yang dinyalakan lelaki tua itu, dan mereka dilindungi dari unsur-unsur oleh dinding batu di sekeliling mereka. Geralt perlahan membuka matanya tidak lama setelah. Dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia masih hidup. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia bertanya-tanya siapa lelaki tua itu. Sedikit mengernyit ketika dia melihat orang yang duduk di dekat api. "Apakah dia yang menyelamatkannya? Kamu siapa? Apakah kamu datang untuk menyelamatkanku?" Ketika Geralt menyadari bahwa mereka berada di dalam gua, dia bertanya, "Juga, di mana kita?" Terlepas dari kenyataan bahwa lelaki tua itu tampak compang camping dan ceroboh, dia tahu dia bukan orang biasa. "Aku hanya seseorang yang tinggal di pengasingan di gunung ini," jawab lelaki tua itu setelah jeda singkat dengan suara serak. Geralt terkejut ketika dia mendengar itu. Untuk berpikir bahwa seseorang bisa tinggal di tempat seperti ini. "Bolehkah aku menanyakan namamu?" Pria itu menjawab, "Kamu bisa memanggilku Old Hughes."
Old Hughes membawa Geralt keluar dari gua tempat mereka berada tak lama setelah. Geralt disambut oleh pemandangan bulan sabit yang menenangkan ketika dia melihat ke langit. Terlepas dari betapa tenangnya malam itu membuatnya merasa, Geralt terdorong untuk bertanya, "Beritahu saya kemana kita akan pergi, Old Hughes." Ketika dia menyadari mereka akan memasuki hutan lebat, karena dedaunan lebat, mereka hampir pasti akan diliputi kegelapan. Dan berada di hutan yang tidak terang di malam hari adalah ide yang sangat buruk. Semakin dia mencoba mencari tahu siapa Old Hu itu, dia menjadi semakin misterius. Bagaimanapun juga, Old Hu terus berjalan, mengabaikan pertanyaan Geralt. Mereka tiba di tempat yang tampak seperti air terjun mini sekitar 10 menit kemudian. Meskipun ukurannya kecil, keheningan malam membuat suara percikan air jernih. Tempat apa ini? Geralt bertanya-tanya sambil melihat sekeliling. Old Hughes hanya menatap Geralt dengan acuh tak acuh sebelum berkata, "Ikuti aku." Mengabaikan pertanyaan Geralt sekali lagi, Old Hughes hanya menatap Geralt dengan acuh tak acuh sebelum berkata, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berjalan langsung ke air terjun dan menghilang di belakangnya. Geralt, yang tertegun sejenak, dengan cepat memulihkan ketenangannya dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di air terjun, hanya agar air menariknya masuk. Air terjun sudah di belakangnya. Hal berikutnya yang dia tahu, Geralt dengan cepat diingatkan tentang lantai kelas, perjalanan ke barat. Sekarang dia tahu ada area tersembunyi di balik air terjun. Lagi pula, gua tirai air dari Sage Agung, Heaven as Equal adalah lokasi yang serupa di lantai. Geralt terbangun dengan cepat dan mulai melihat sekeliling sebelum bertanya, sekali lagi, apa sebenarnya tempat ini, Old Hughes? Mereka sekarang berada di ruang besar yang dikelilingi oleh dinding batu seperti bintang. Itu adalah salah satu pemandangan paling menakjubkan yang pernah dilihat Geralt, dan dia tidak menyangka semua ini disembunyikan di sini, dari semua tempat. Old Hughes, yang berada di dekatnya, hanya memberi isyarat agar Geralt datang dan berkata, "Ke sini. Aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Geralt bergegas ke sisi lelaki tua itu, mengangkat alis sedikit. Geralt hanya bisa menatap kagum ketika dia menyadari ada pilar batu yang menjulang tinggi dan agak tembus pandang di depannya sekarang setelah dia berdiri di samping Old Hughes. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa ada sesuatu yang tampak di dalam pilar. Geralt bertanya, "Apa-apaan ini?" Pertama dan terpenting, lokasi ini dikenal sebagai Gua Fishgood, dan di dalam pilar batu ini ada pedang panjang kuno yang dikenal sebagai Fishgood Sword. Old Hughes menjelaskan kepada Geralt. Pedang usus ikan, kata narator. Geralt bingung mendengar nama yang tidak biasa untuk pedang panjang. Old Hughes kemudian mengambil perkamen yang digulung dari bawah mantelnya. Ketika Geralt membuka lipatannya di depannya, gambar pertama yang dia lihat adalah seorang pria tampan, kuat dan seorang pria tua yang tampak berdiri bersama di lokasi yang terlihat sangat mirip dengan tempat mereka sekarang. Itu, tanpa diragukan lagi, menggambarkan keduanya di Gua Fishgood. Apakah itu kita? Geralt, yang sekarang benar-benar bingung, bertanya. Hughes menjawab, perlahan menunjukkan seringai masam. Bingung. Itu menunjukkan kami berdua berdiri di tempat yang sama. Saya tahu saya ditakdirkan untuk memimpin seseorang di sini ketika saya pertama kali menemukan perkamen ini dan melihat isinya. Dan sekarang, akhirnya, Anda di sini. Dapat dimengerti bahwa Geralt terkejut dengan situasi itu. Geralt tahu bahwa ini bukan gertakan karena betapa seriusnya Old Hughes memandangnya. Sungguh kebetulan yang aneh bahwa perkamen itu menggambarkan situasi mereka saat ini dengan sangat akurat. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Old Hughes? Geralt, bingung, tidak ingin dibiarkan dalam kegelapan lagi. Apa inspirasi untuk menggambar? Apa sebenarnya lokasi ini? Dan apa pentingnya pedang panjang di depannya? Terus terang, Geralt, kamu ditakdirkan. Aku yakin kaulah yang ditakdirkan untuk menghunus pedang dari pilar batu karena gambar itu menggambarkan aku membawamu ke sini. Seru Old Hughes. Apakah Anda yakin? Bukankah mungkin itu orang lain? Geralt menanggapi, sedikit terkejut dengan klaim Old Hughes. Sejak aku mendapatkan gambar ini, Nak, aku sudah menunggumu di sini. Jika Anda bukan orangnya, tolong jelaskan mengapa kami ada di sini hari ini. Hanya masalah waktu sebelum kita bertemu. Sebagai tanggapan, Old Hughes menyatakan, aku mengerti. Jadi, apa yang membuat pedang Fishgood begitu unik? Geralt akhirnya menyerah dan melihat pedang di dalam pilar batu, yang menarik minatnya. Ketika Old Hughes mendengar pertanyaan itu, dia menatap mata pemuda itu dan berkata, pedang Fishgood adalah pedang panjang kuno yang dikatakan memberikan kemampuan pengendalian air kepada pemiliknya.
Saya yakin Anda satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menggunakannya sejak awal, karena Anda adalah orang yang digambarkan di peta. Geralt tahu lelaki tua itu tidak berbohong dari ekspresinya yang serius. Old Hughes, di sisi lain, tidak punya banyak alasan untuk berbohong tentang hal-hal seperti itu sejak awal. Baiklah, kalau begitu, jadi, karena aku harus menghunus pedang, bagaimana aku harus melakukannya? Geralt bertanya. Mendengar ini, lelaki tua itu meraih lengan Geralt dan menariknya ke sebuah batu. Geralt memperhatikan bahwa cetakan telapak tangan telah diukir di dalamnya. Old Hughes memerintahkan, letakkan tanganmu di atasnya. Geralt, sedikit terkejut dengan teriakan tiba-tiba itu, hanya melakukan apa yang diperintahkan sebelum mengembalikan pandangannya ke lelaki tua itu dan bertanya. Seperti ini, diam, seru Old Hughes, mendorong Geralt untuk menutup mulutnya dengan tangannya. Mereka bisa mendengar gemericik air yang mengalir ke dalam gua sekarang karena mereka berdua diam. Keduanya berdiri di sana menyaksikan aliran air mulai mengalir ke atas batu yang dipegang Geralt. Semuanya meraih lekukan berbentuk telapak tangan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.